Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, saya absen dulu ya. Ica Marta Friska. Hadir, Bu. Yusril Citanggang. Hadir, Bu. Oke, siapa yang presentasi hari ini? Kelompok dua, Bu. Ica kayaknya, Bu. Ya, Oke, langsung saja, Nak. Saya screen. Baik, Bu. oke, di sini saya udah bisa dimulai, Bu. Sudah, Nak. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Di sini materinya tentang biografi Jenderal Sudirman. Next. Di mana Sudirman merupakan Panglima Besar TNI pertama yang sangat dihormati sepanjang sejarah Indonesia. Biografi Jenderal Sudirman singkat banyak muncul di pelajaran dan buku sejarah. Perannya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan sangat penting bagi Indonesia. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan nasional dengan jasa-jasanya yang besar. Berkat beliau, kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia masih dipegang hingga saat ini. Next. Kisah hidup, perjuangan, dan teladannya bisa dilihat dari biografi Jenderal Sudirman. Biografi Jenderal Sudirman bisa memberi inspirasi bagi para generasi muda. Membaca biografi Jenderal Sudirman singkat bisa memberi pandangan patriotisme dan rasa bela negara sebagai warga negara Indonesia. Biografi Jenderal Sudirman singkat juga memberi pelajaran berharga tentang semangat perjuangan. Next. Biografi Jenderal Sudirman singkat dimulai dari awal hidup dan pendidikannya. Sudirman atau Soedirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya Karsid Kartawiraji merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, dan ibunya Siem merupakan keturunan Wedana Rembang. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Next. Itu kameranya dibuka semua ya, Nak? Iya. Oke, Bu. Oke, lanjut. Di sini yang pertama, saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi atau Hollands Inland School. Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7 sekolah. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo setelah sekolah Taman Siswa ditutup oleh ordonasi sekolah liar karena diketahui tidak terdaftar.
Dan yang kedua, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK atau Sekolah Guru Muhammadiyah Solo, tapi tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi Pramuka Hizbul Wathan. Pada 1936, Sudirman menikahi Alfiah, mantan teman sekolahnya dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroamojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Sudirman dan Alfiah, pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang putra, Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Sajadi, dan Taufi Effendi, serta 4 orang putri, Didi Pratiasuri, Didi Sutiati, Didi Pujiati, dan Titi Wajuti Satyaningrum. Next. Masa mengajar, pada 1936, Sudirman balik ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabdikan diri menjadi guru HIS Muhammadiyah Cilacap dan pemandu di organisasi Pramuka Hizbul Wathan tersebut. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Meski bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Masa penjajahan Jepang, selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Agresi, sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville dengan tentara kolonial Belanda yang ingin menjajah Indonesia. Sudirman juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada tahun 1948. Pada Desember tahun 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer II Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Sudirman melakukan sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya. Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Hingga akhirnya Belanda mulai menarik diri, Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949 oleh Presiden Soekarno. Next. Sampai situ saja presentasinya, Nak. Iya, Bu. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan atau mengkritik. Ayo teman-temannya yang ingin bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya. Permisi moderator dan Bu. Iya, Yusuf. Saya mau bertanya, boleh? Bisa. Pertanyaan saya, coba jelaskan Iya, coba sebutkan aja peran penting
Jenderal Sudirman dalam meraih kemerdekaan negara Indonesia? Bisa diulang? Coba sebutkan secara singkat peran penting Jenderal Sudirman dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Apakah sudah jelas untuk kelompok penyaji? Jelas. Gimana? Sudah jelas. Oh, terima kasih. Untuk Ibu, berikan saya untuk menjawab 5 menit. Ya. Jangan lama-lama ya, Nak. Iya, Bu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusril. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya, sebutkan peran, itu kan? Sebutkan peran penting Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu kan, Yusril? Ya, betul sekali, Ica. Kamera. Halo. Sabar ya. Oke. Sebutkan peran penting Jenderal Sudirman dalam masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu kan, Yusril? Iya, Ica, betul sekali. Di sini saya akan mengambil 3 peran. Bentar ya. Yang pertama itu peran dalam Yang pertama, peran dalam masa pendudukan Jepang. Pada masa itu, Sudirman diminta untuk bergabung dengan pembela tanah air atau biasa disebut PETA setelah menjabat selama 1 tahun menjadi perwakilan di Dewan Kepresidenan yang dijalankan oleh Jepang. Jabatan Jenderal Sudirman ini berlaku sampai tanggal 21 April 1945 ketika telah dikomandain oleh Kusairi mulai melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Yang kedua itu peran dalam negosiasi dengan Belanda, di mana Jenderal Sudirman sangat berperan penting. Ia berhasil melakukan negosiasi yang dikenal dengan Perjanjian Linggarjati yang menghasilkan persetujuan atas mengenai kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November tahun 1946 dan ditandatangani sah kedua negara pada 25 Maret 1947. Peran yang ketiga itu perang gerilya, di mana perang yang dipanglimai oleh Jenderal Sudirman yang di mana memiliki taktik berjalan berpindah-pindah tempat. Para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos-pos yang juga Belanda atau saat konvoi tujuannya adalah memecah konsentrasi pasukan Belanda. Latar tempat perang gerilya sendiri berada di Yogyakarta yang di mana pada saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia pada 22 Desember tahun 1948. Jenderal Sudirman memulai gerilya dan berakhir 1 Maret 1949 yang dimana pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta. Nah, jadi Jenderal Sudirman sendiri memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam melakukan kemerdekaan Indonesia gitu. Jenderal Sudirman juga pada masa penjajahan membentuk TNI pada Mei 1947
dan 3 Juni 1947 telah diresmikan. Jadi sudah seajarnya Jenderal Sudirman memiliki banyak peranan penting yang mungkin juga belum tertulis dalam sejarah. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, Ica, untuk jawabannya saya sudah sepaham. Terima kasih ya. Apakah sudah jelas, Yusri? Sudah, Ica. Terima kasih. Mungkin itu saja. Sudah siap, Bu? Sudah dijawab pertanyaannya semua? Sudah, Bu? Sudah Sudah, semua? Bu. Ya, siapa yang bisa kasih kesimpulan dari presentasi Ica? Saya boleh sih, Bu. Siapa namanya? Yusril, Bu. Ya, silakan Yusril. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kelompok 2 tadi adalah bahwa peran Jenderal Sudirman dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan sangat penting bagi Indonesia. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan nasional dengan jasa-jasanya yang sangat besar. Berkat beliau, kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia masih dipegang saat ini. Terima kasih. Itu aja, Bu. Iya, terima kasih Yusril. Sama-sama, Bu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Jenderal Sudirman merupakan sosok yang sangat sederhana. Jadi ia menyatukan dengan para prajurit saat bergerilya melawan Belanda, bahkan tidak menampakkan diri bahwa ia adalah seorang panglima besar. Kesederhanaan diri Panglima Besar Jenderal Sudirman harus bisa ditiru oleh bangsa Indonesia, khususnya kalian para mahasiswa. Jenderal Sudirman berjuang tanpa pamrih dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Beliau berjuang tak kenal menyerah meski sakit hingga harus ditandu. Tanpa pamrih rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini yang harus ditiru untuk kalian para pemuda dan pemudi ya. Ya, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, untuk minggu depan kalian mengerjakan biografi dari tokoh-tokoh lainnya. Baik, Bu. Oke, Baik, Bu. silahkan Yusril menutup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf, menutup gimana ya, Bu? Menutup pertemuan kita ini. Silahkan, Yusril. Mbak, maksudnya dengan doa, Bu, atau gimana? Iya, nak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Oke, saya Liviana. Dikerjakan tugas-tugasnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu.